Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, masoma shaim bahlasu. Allahu Akbar, maqamal qaim fakhsha'u. Wallahu Akbar, ma tasaddaqal mutasaddiqun farahimu. Wallahu Akbar, ma wajar rajun qabalahu. Allahu Akbar fi kulli halin wa hin. Allahu Akbar fi kulli waqtin wa anin. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abada wa 'adda jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Alhamdulillahi alladhi ja'ala al-amwal wa ja'ala at-takaful bainana sabilan li iqamati al-'adli wa daf'i al-husuma. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa nashkuruhu shukran yaliqu bi karamatihi. Ij'ala al-fitrah aslan wa ja'ala al-'adla fiha far'an. Faman wajaha ila fitratihi istaqamat ma'ishatuhu wa man hada anha ittarabat hayatuhu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyuqima mizanal 'adli bainan nas. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada hari yang mulia ini, hari kemenangan, hari kembali kepada fitrah, kita berdiri di hadapannya dengan hati yang berharap dan jiwa yang tunduk seraya bertakbir memuji kebesarannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini bukan sekedar hari bergembira, tetapi hari untuk merenung perjalanan jiwa yang telah ditempa oleh madrasah Ramadan. Sebulan lamanya kita dididik menahan lapar dan dahaga agar tumbuh rasa haus dalam hati meletakkan derita kita, derita saudara-saudara kita yang kekurangan, menyadari bahwa harta bukanlah semata milik kita pribadi, melainkan amanah dari Allah yang ada di dalamnya ada hak orang lain. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka Idul Fitri sebagai momentum bagi kita untuk bersama mengingat kembali perjuangan Rasulullah, mengingat kembali perjuangan para sahabat, kembali kepada fitrah. Idul Fitri secara bahasa Aid adalah kembali, re-request, artinya kita kembali melaksanakan kegiatan yang seperti sedia kala kita laksanakan, yakni kembali makan pagi. Artinya Idul Fitri mengingatkan kembali ke kita pada hari ini kita semua harus sarapan kembali secara bahasa. Idul Fitri, futur artinya breakfast. Karena tidak hanya umat kita, umat Islam, umat-umat terdahulu Allah katakan juga telah melaksanakan asyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jemaah rahimakumullah. Ini juga pada momentum hari raya Idul Fitri pada saat ini kita kembali mengingatkan kita bahwa telah terjadi ketimpangan sosial yang sangat tinggi.
kembali ke fitrah ini sebagaimana Allah gambarkan, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fatrallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Artinya fitrah manusia itu adalah pada persaudaraan, pada saling berbagi. Fitrah manusia itu saling tolong menolong. Jadi bila ada rasa dengki, rasa sombong, rasa pelit, itu di luar fitrah. Jadi kembali ke fitrah, kembali seperti fitrah manusia. Ya. Artinya kenapa dikatakan zakat itu sedekah, menjadi syarat kita untuk melaksanakan Idul Fitri? Karena sedekah itu artinya membenarkan, tasdik. Bagaimana mungkin kita yang sudah mengaku beriman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kita bersiap karena Allah. Kalau kita beriman, Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Kemudian diperkuat lagi dengan tasdik. Tasdiknya itu namanya sedekah. Kenapa sedekah itu dikatakan sedekah? Karena sedekah itu membenarkan keimanan kita. Tidak beriman, la yu'minu ahadukum, ya. Tidak beriman kita nih semua ini sebelum kita lakukan pembuktian bahwa kita beriman. Sebagaimana kita harus berbaik dengan tetangga, sebagaimana kita harus dengan saudara-saudara kita, sebagaimana kita harus mencintai Rasulullah melebihi cintanya kita pada diri kita sendiri. Tentu, ya, Allah juga berfirman, wa bi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, sehingga pada harta kita ada hak orang lain. Ini menggambarkan pada agar kita menahan diri dari keserakahan, kesombongan dan kejikiran. Bumi ini terjadi ketimpangan. Kenapa? Karena banyak orang serakah. Bencana terjadi. Kenapa? Karena banyak orang-orang serakah. Dan kita, ya, diam saja, ya, diam atas keserakahan mereka. Bahkan saja di Indonesia 5% yang menguasai hampir 3/4 daripada harta di Indonesia ini dikuasai cuma oleh 5% penduduknya. Sehingga 95%, ya, hampir jadi yang di bawahnya. Sehingga ketimpangan ini Allah kasih solusinya kepada kita, yakni dengan, ya, berbagi. Tingkatkan kembali rasa belas asih kita, rasa empati kita kepada saudara-saudara yang kurang beruntung. Seandainya target atau potensi zakat kita di Indonesia itu sebesar 327 triliun, Bapak Ibu jemaah rahimahullah, 327 triliun. Sementara penghimpunan kita cuma di atas kertas itu terhitung 2-3 triliun. Itu sudah Basnas pusat, Basnas provinsi, Basnas kabupaten, masjid-masjid yang sudah terkumpul di data itu hanya 3 triliun. Artinya ada ketimpangan yang sangat jauh antara potensi zakat kita dengan realitas penghimpunan kita. Subhanallah. Artinya apa? Artinya dari tasdik, ya. Dan orang beriman itu ketiga, ikrar lisan itu kita mulai dari kecil, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua kita sudah mengatakan ikrar bahwa kita seorang muslim. Kemudian, ya, kita lakukan apa? Dengan melakukan, ya, pekerjaannya al-amal bil arkan. Dengan apa? Dengan mengeluarkan harta kita. Jamaah sidang salat rahimahullah.
Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Putrinya merengek meminta baju untuk lebaran. Kalau di daerah Timur Tengah, lebarannya itu yang ramai itu di lebarannya, saya baca dari sirahnya, dari ceritanya, lebarannya itu yang ramai adalah Idul Kurban, Idul Adha. Anak-anak perempuannya kemudian merasa minder karena bajunya itu saja. Karena Umar bin Abdul Aziz ini terkenal dengan 7 bulannya, tetapi posisinya dia adalah waktu itu khalifah dari Bani Umayyah. Dia adalah khalifah ke-8 dari 14 khalifah selanjutnya Bani Umayyah. Dan tercatat dalam sejarah khalifah Bani Umayyah yang paling sukses adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Anaknya minta baju baru, dia pusing karena dia nggak punya uang. Bayangkan, seorang khalifah tidak punya uang hanya untuk membeli baju baru seorang putrinya yang mereka minta baju baru. Akhirnya dia seperti kita kebanyakan bapak-bapak, bilang nggak ada uang di kantong, anak minta beli pakaian baru, baju baru, kita datanglah ke kantor. Waktu zaman dulu mungkin belum ada THR, tapi dia datang ke kantor, ketemu dengan Hisam, bendahara negara. Dia presiden, dia datang ke menterinya, menteri perbendaharaan negara. Ya Hisam, ada apa ya Khalifah? Berikan aku gaji bulan depan, aku akan berikan baju baru untuk putri, kata Hisam. Apakah Khalifah yakin akan tetap hidup bulan depan? Ini uang negara. Saya berikan kepada Khalifah. Kalau Khalifah merasakan bulan depan, siapa yang mengganti harta ini? Dia menangis di depan menteri keuangannya sendiri. Dia kembali ke rumahnya. Itulah yang terkenal. Laisa ra'id liman la bisa. Jadi bukan orang yang beridul fitri itu adalah yang bajunya baru-baru, yang bajunya bagus-bagus. Bukan. Walakin al-aid liman taqwa tazid. Tetapi orang yang beridul fitri adalah yang ketakwaannya kepada Allah bertambah. Mudah-mudahan semua yang dalam sholat pada hari ini adalah ketakwaannya bertambah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat pada sholat fitri kali ini. Mudah-mudahan ini menjadikan kita sebagai hamba yang beriman dan bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sur ikhwanana al mustadifina fi Palestin. Ya Allahumma ighfir lahum, Allahumma sahhil umurahum, Allahumma qawwi judahum. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada mereka ya Allah untuk memperjuangkan negaranya ya Allah. Berikanlah juga kekuatan kepada kami untuk bisa mendukung perjuangan di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Bapak Ibu kami yang telah mendahului kami, ya Allah lapangkan kuburnya, mudahkan urusannya, berikan keberat kebaikannya. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada pemimpin-pemimpin negeri ini, jadikan mereka pemimpin yang adil, Rabbul Ghafur. Ya Allah ya Tuhan kami, kepada anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, mudahkan ya Allah. Semoga niat dan hajat untuk ilmu mereka dimudahkan, mendapat cita-cita sebagai penerus bangsa ini, menjadi pemimpin yang adil dan beradab, pemimpin yang ikhlas membantu umatnya. Jadikanlah kemudian kami semua bencana teratasi. Kuatkanlah saudara-saudara kami di Sumatera untuk kembali kepada kehidupan mereka sedia seperti sedia kala. Ya Allah, anak yang yatim pada hari ini semoga dapat berbahagia. Semoga tetangga-tetangga saudara-saudara dapat membantu mereka untuk mewujudkan kebahagiaan itu. Meskipun anak bapak ibu mereka tidak ada, kita menjadi bapak ibu. Wa anak kafirul yatim ya Allah, jadikanlah kami kafirul yatim yang menjadi dengan harta dalam jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah.
rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.